Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di channel saya, Widya Stuti. Di sini saya akan mengajak kalian semua yaitu belajar terkait dengan kurikulum merdeka. Bagaimana kurikulum merdeka itu? Nah, apa itu kurikulum merdeka? Nanti yang akan kita bahas di sini. Selain itu kita juga akan membahas bagaimana menjadi siswa di era merdeka belajar dan bagaimana menyiapkan keyakinan kelas pembelajaran dan penilaian di kurikulum merdeka. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kurikulum merdeka itu. Nah, kurikulum merdeka itu adalah menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian kurikulum merdeka belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Di sini para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, seperti apakah karakteristik kurikulum merdeka itu? Nah, karakteristik kurikulum merdeka yang pertama pembelajarannya itu berbasis pada proyek, yaitu melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang lebih dikenal dengan istilah P5. Yang kedua, karakteristiknya adalah fokus pada materi esensial sehingga memiliki waktu cukup untuk mendalami kompetensi dasar, yaitu berupa literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas dalam pembelajaran dengan menyesuaikan kemampuan siswa serta konteks belajar dan muatan lokal. Bagaimana menjadi siswa di era merdeka belajar itu? Yang pertama adalah memilih pelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menjadi siswa yang berprofil Pancasila. Yang ketiga, berliterasi dengan baik, yaitu di mana literasi itu artinya adalah kemampuan dalam beradaptasi, bertahan, bukan yang paling kuat dan yang paling pintar, tapi yang paling adaptif. Yang berikutnya adalah mengembangkan keterampilan abad 21. Yang berikutnya adalah refleksi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Nah, yang pertama adalah memilih pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat. Artinya di sini para siswa harus mengenali bakat dan kemampuan. Ya, kedua berkonsultasi dengan guru BK atau guru mapelnya. Dan yang ketiga adalah berdiskusi dengan orang tua. Yang berikutnya adalah berkonsultasi dengan BK agar dapat menguatkan pilihannya sesuai dengan rencana karir nanti setelah kalian lulus dari SMA. Yang berikutnya adalah kalian nanti akan di sini yang tadi ya dikatakan adalah menjadi siswa yang berprofil pada Pancasila itu artinya seperti apa? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, ya. Nah, pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua kebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Kelima bernalar kritis. Kemudian kalian harus menjadi siswa yang mandiri. Nah, ya kita sebelum menuju yang berikutnya, biasanya kita kasih senam dulu, tetapi kita akan langsung ya. Seperti apakah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Itu adalah dimensi yang pertama itu artinya bahwa dengan menunjukkan bahwa pelajar itu mampu menerapkan nilai-nilai agama yang dianutnya, yang ditunjukkan dengan taat dalam menjalankan ajaran agamanya, menghargai segala bentuk ciptaannya dengan cara menjaga kelestarian alam, menjaga hubungan yang baik dengan orang yang ada di sekitar kita, memiliki integritas sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dalam relasi dengan orang lain,
merawat diri secara fisik, secara mental, spiritual, menghargai perbedaan, dan mempunyai empati pada orang lain. Itu adalah bentuk atau wujud dari dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang berikutnya adalah berkebinekaan global, di mana di sini belajar yang memiliki integritas diri yang matang dalam penerimaan segala perbedaan dan keberagaman. Pelajar yang dapat beradaptasi dengan segala keberagaman budaya daerah, nasional, global, namun tetap memegang nilai-nilai budaya luhur bangsanya. Selanjutnya adalah dimensi yang berupa gotong royong, di mana di sini kalian sebagai pelajar yang mampu bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama yang telah direncanakan dengan cara mengembangkan komunikasi yang baik dengan komunitasnya, mampu menumbuhkan sikap menyadari peran dirinya dan peran orang lain dalam kontribusinya dalam pencapaian tujuan bersama. Karena kita memahami kita adalah makhluk sosial, tanggap terhadap lingkungan sekitarnya dan mau berbagi. Nah, yang berikutnya adalah mandiri. Bagaimana menjadi siswa yang berprofil Pancasila yang mandiri? Di mana di sini murid tersebut mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya, dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi dan bertanggung jawab atas proses yang dihasilkan. Murid yang memiliki dimensi ini juga mampu mengelola dirinya sendiri, baik itu pikiran, perasaan, tindakan, untuk mencapai tujuan pribadinya ataupun tujuan bersama. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi pelajar yang memiliki sikap mandiri? Yaitu siswa tersebut bisa memahami diri sendiri dan situasi. Murid yang mandiri itu memahami potensi, bakat, dan minat yang dimiliki, serta tantangan dan hambatan yang akan dialami. Sehingga dengan memiliki pemahaman diri dan situasi, murid diharapkan mampu mengembangkan potensi bakat dan minat yang dimiliki, serta akan mencari cara menyelesaikan tantangan dan hambatan yang dialaminya. Nah, di sini juga sikap mandiri itu adalah bisa meregulasi dirinya. Setelah murid memahami diri dan situasi, murid yang mandiri akan mengolah emosinya, mampu memegang kendali atas dirinya agar selalu disiplin, percaya diri, dan memiliki sikap adaptif dengan baik agar murid mampu menetapkan tujuan dan rencana strategis pengembangan diri dan dalam mencapai prestasinya. Ini ya. Nah, sekarang bagaimana sih menumbuhkan profil pelajar Pancasila itu? Ya, yang pertama adalah diterapkan di dalam budaya sekolah, masuk di dalam pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Artinya bahwa P5 ini bisa ditumbuhkan di kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, dijadikan sebuah budaya dan diinkludkan di dalam pembelajaran intrakurikuler, yaitu pembelajaran ketika bersama Bapak Ibu guru, kokurikulernya maupun ekstrakurikulernya. Nah, berikutnya adalah di sini kita akan berbicara tentang terkait tadi adalah bahwa P5 itu masuk di dalam kokurikuler, artinya di sini masuk di dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal dengan P5. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sangat bermanfaat bagi kalian atau sebagai siswa, antara lain untuk memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif, melatih kemampuan pemecahan masalah dalam berbagai kondisi, serta memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu yang ada di sekitar.
Nah, tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ya ada 7, yaitu tema gaya hidup berkelanjutan, yang kedua tema kearifan lokal, yang ketiga tema Bhinneka Tunggal Ika, tema bangunlah jiwa dan raganya, tema suara demokrasi, tema berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan tema kewirausahaan. Bagaimana mewujudkan kelas impian ya, selain tadi kita itu di dalam kurikulum Merdeka, kita itu punya cita-cita, punya impian. Nah, ciri khas dari kurikulum Merdeka itu adalah bagaimana mewujudkan kelas impian. Ya, diterapkan di dalam budaya positif ya, yaitu seperti contohnya, setiap kelas kalian membuat keyakinan kelas untuk menciptakan kelas impian. Kita buat kesepakatan kelas yang berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap guru, serta harapan guru dan murid terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, kesepakatan ini disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang sudah diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran, sehingga kita akan fokus kepada apa yang sudah kita impikan. Nah, bagaimana sih membuat keyakinan kelas? Langkah membuat kesepakatan kelas dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti ini ya. Yang pertama, guru mengajak murid memikirkan dengan hati-hati tentang keinginannya, yaitu tentang kelas keimpian. Yang kedua, guru meminta murid menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelasnya di dalam belajar. Yang ketiga, murid menuliskan tentang kelas impian mereka. Yang selanjutnya, guru meminta murid menempelkan hasil pemikirannya di papan tulis. Setelah semua berpartisipasi dengan bantuan salah seorang siswa, hal-hal yang telah ditulis tentang kelas impiannya dibaca satu persatu. Berikut inilah seperti contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar dengan senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, pencapaian dalam menghormati, dan apapun yang menjadi impian kalian, ini bisa kita tuliskan di sini. Ya. Berikutnya, kita juga bisa menuliskan ya bahwa rasa aman adalah setiap orang ya, tertib saat belajar, menjaga kebersihan diri, kelas dan lingkungan sekolah, menciptakan suasana. Nah, ini sesuai dengan keinginan semuanya ya. Ini contohnya lagi, berdoa sebelum dan setelah mengikuti pelajaran, menghargai guru dan teman, berpakaian rapi di dalam dan di luar kelas, keluar dan masuk atas izin guru, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, melaksanakan piket dengan bergantian. Nah, inilah yang kita sebut dengan kesepakatan-kesepakatan kelas yang bisa kita lakukan bersama. Gitu ya. Nah, sebenarnya ada 5 prinsip ya pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka itu ya. Yang pertama adalah pembelajaran itu dirancang dengan mengembangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian serta peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar yang mencerminkan karakteristik dan pengembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Nah, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Selanjutnya, pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.
Nah, untuk penilaiannya di dalam kurikulum Merdeka ini ada observasi, kinerja, proyek, portofolio, tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Baik anak-anak, ya. Aduhai, sebentar hidup di dunia, maka bergegaslah kita cari pahala. Jadilah pribadi yang mulia, wujudkan siswa samada yang berlandaskan Pancasila. Itu pantun untuk kalian semuanya ya. Atau lagi, jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Kumohon maaf segala kata, materi ini semoga mengenang di hati. Terima kasih. Di sini ada kalau kalian bisa mengunjungi, di sini ada IG saya Widya Rozi, FB saya Widya Stuti, dan silakan mengunjungi YouTube channel saya dengan nama Widya Astuti. Terima kasih, semoga bermanfaat.